Anda kalau menyaksikan Metro Pagi, pemirsa, Mas Yanzi, kalau kita lihat sama-sama evaluasi kepada pihak Polda Riau begitu yang saat ini juga tadi menurut Anda menjadi satu sorotan begitu. Dari Wali sendiri melihatnya seperti apa? Ya, yang utama sekarang itu memang evaluasi ya, evaluasi terhadap SP3 yang dikeluarkan. Terus yang kedua, evaluasi terhadap kinerja dari kepolisian, dalam hal ini Polda di Riau, Kalimantan Barat dan Sumsel. Nah, kalau alasan menghentikan penyidikan ini karena tidak ditemukan cukup bukti, menurut kita itu tidak cukup tepat alasannya. Karena begini, keluar kata tidak cukup bukti itu kan bisa terhadap 3 situasi. Yang pertama memang tidak cukup fakta untuk menyatakan perusahaan ini bersalah, artinya lanjut proses tersangkanya. Terus yang kedua, memang tidak cukup upaya dalam menemukan fakta untuk alat bukti. Nah, terus yang ketiga, ada kegagalan menentukan konstruksi tindak pidananya. Nah, kita melihat dari pernyataan kepolisian ini, 3 ini belum jelas sebenarnya yang mana. Masih belum ada yang jelas begitu dari Wali melihatnya apakah seperti dia itu. Karena memang tidak cukup fakta, atau yang kedua mereka memang tidak cukup upaya untuk menemukan alat buktinya, tidak ketemu. Yang ketiga memang mengkonstruksinya yang gagal. Artinya begini, ketika terjadi tindak pidana lingkungan oleh korporasi atau di dalam wilayah korporasi, tidak mesti dulu dibuktikan apinya berasal dari mana. Ada tanggung jawab mutlak pemegang konsesi itu terhadap wilayah yang dia kuasai dan dia kelola. Nah, artinya walaupun apinya berasal dari luar konsesi, penetapan tersangkanya itu atas kelalaian mereka menjamin wilayah yang dia kuasai ini agar tidak terbakar. Ada tanggung jawabnya di sana. Nah, mengkonstruksi ini yang kita lihat ada kegagalan di kepolisian. Masih ada yang kurang di sana, terutama dari penegakan begitu. Apakah mungkin karena ada faktor lain mungkin dari masyarakat yang juga mungkin bisa dikatakan menjadi satu blokade ataupun jadi satu penyebab kenapa kemudian sulit dilakukan pencarian fakta di sana, yang masyarakat yang ikut bisa dikatakan bekerja sama begitu? Kalau kepolisian dia serius ya melakukan proses hukum, sebenarnya tidak ada alasan ada blokade dari masyarakat, ada upaya menghalangi. Nah, memang kita melihat, kita sesalkan juga kalau alasan SP3 ini karena wilayah yang terbakar ini wilayah yang dikuasai oleh masyarakat. Karena kalau proses hukum dijalankan, masyarakatnya bisa saja dia jadi tersangka atas kebakaran ini, tapi perusahaannya juga pertanggungjawabannya kok tidak ditagih secara pidana. Lagi begitu. Setiap tahunnya sama saja pemberian SP3 terus, SP3 terus. SP3 terus terbakar lagi, dan prihatin juga kita di mana seluruh resource di pemerintahan di negara ini setiap tahun harus dibuat cemas dan bekerja keras menghentikan kebakaran. Fokusnya justru pemadaman, namun untuk memadamkan kasus ini itu ya, dari Bapak penegakan dari segi keadilan juga masih belum seperti itu yang melihatnya ya. Di tahun 2015 ada 390.000 orang yang menderita ISPA, 21 orang meninggal. Rasa adil bagi 400.000 orang ini tidak terpenuhi di tahun ini dengan proses penegakan hukum. Dan menurut kita ini hal yang serius yang mesti disikapi oleh kepolisian, di mana lagi orang meletakkan dan menggantungkan rasa adilnya kecuali dalam proses penegakan hukum. Nah, kita berharap proses hukum itu dia selain memberikan rasa adil kepada masyarakat, memang proses penegakan hukum ini yang memberikan kejelasan kepada publik dan pemerintah siapa dan bagaimana proses kejahatan terhadap lingkungan itu telah terjadi di Indonesia. Selama itu tidak dilakukan, maka kita ini akan setiap tahun merepotkan presiden menghadapi kebakaran. Sanksi apa yang direkomendasikan oleh Walhi melihat banyak sekali Anda melihat ketidakadilan kepada masyarakat di sini? Dari setiap proses pengerusakan lingkungan yang mengakibatkan kebakaran ini, ada orang yang terus mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan di balik itu. Nah, proses penegakan hukum, proses membongkar kejahatannya itu harus sampai kepada siapa penikmat
uang dari putaran setiap pembukaan lahan di Indonesia. Orang yang tidak banyak kok di Indonesia, cuma 25 orang. Nah, mereka ini yang seharusnya mulai dibuka organisasinya, siklus keuangannya oleh kepolisian di Indonesia. Kasihan 40 juta orang setiap tahun kena asap, terpapar, hanya untuk mesejahterakan 25 orang. Ini tidak adil menurut kita. Kemudian saya mendapatkan juga informasi bahwa di Perda, terutama di Kalimantan Tengah, begitu ada peraturan yang mengatakan kalau masyarakat diperbolehkan untuk membuka lahan maksimal 1 hektar dengan cara membakar. Anda melihatnya seperti apa itu? Sebenarnya persoalan mendasar kita itu bukan kebakaran dan asap. Api dan asap itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia di Indonesia ini semenjak ribuan tahun yang lalu. Persoalan mendasar kita ini adalah api yang tidak bisa dipadamkan dan asap yang tidak terkendali. Itu persoalan kita. Dan kenyataannya di lapangan, di mana api tidak bisa dikendalikan itu adalah di wilayah konsesi yang diberikan pemerintah jauh melampaui kemampuan perusahaan untuk mengendalikan. Memadamkan api. Saya ambil contoh, satu perusahaan di satu provinsi itu mempunyai konsesi sampai 700.000 hektar. Karyawan cuma 25.000 orang. Bagaimana dia mau padamkan api? Sekali untuk memadamkan itu. Untuk berjalan saja dalam konsesi itu mereka tidak akan sampai 1 minggu. Nah, artinya sekarang bagaimana pemerintah merasionalisasi kapasitas perusahaan. Jadi konsesi yang diberikan itu untuk dilakukan revisi. Berapa perusahaan ini realnya mampu untuk mengelola, mengontrol, dan memastikan mereka bisa mengendalikan dampak buruknya. Nah, memang kalau kita mau negara yang tidak lagi sibuk dengan kebakaran, memang evaluasi terhadap perizinan itu memang suatu syarat mutlak untuk dilakukan. Dan juga penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang bisa Anda katakan tadi setiap tahunnya mendapatkan SP3, namun harus ada yang tegas seperti itu ya. Baik. Ya, tegasnya selain kepada perusahaan, kepada aparat penegak hukum itu sendiri harus tegas. Baik. Terima kasih Mas Yansi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Kita harapkan tentunya ada solusi lengkap gitu ya dari pihak pemerintah ataupun juga aparat setempat. Terima kasih.